Perkenalkan, saya Hendra Manein, peserta Latsar CPNS, gelombang 5, angkatan 127, kelompok 2, sub 1. Kali ini saya akan membahas tokoh role model Bapak B.J. Habibie dengan nilai-nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga. Ia menjabat sebagai presiden pada saat keadaan Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan di mana-mana. Pada awal jabatannya, ia membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor untuk memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. Ia juga terus berupaya untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik dengan dibentuknya kebijakan dan keputusan, di antaranya otonomi daerah, UU anti monopoli atau UU persaingan sehat, dan membebaskan rakyatnya untuk berpartisipasi pada banyak partai politik. Dan pada nilai-nilai berakhlak akuntabel, Bapak B.J. Habibie mempunyai karakter disiplin, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Bukti pertanggungjawaban beliau terhadap bangsa Indonesia adalah ia berani dan bersedia berkorban menjadi presiden pada masa reformasi yang sangat berisiko besar. Terima kasih. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan pulang ke Indonesia. Itulah ungkapan Habibie saat ditanya tentang loyalitas dan kecintaannya pada Indonesia. Di awal tahun 1974, Habibie resmi pulang dari Jerman untuk membangun Indonesia, walaupun saat itu beliau masih menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBP Jerman. Kehidupan nyaman dan popularitasnya di luar negeri sebagai engineering pesawat terbang tidak membuatnya lupa akan tanah kelahirannya. Ia bahkan rela meninggalkan semua kesuksesan itu demi loyalitasnya membangun bangsa dan negaranya sendiri. Dengan segala kompetensi yang ia miliki, serta kesetiaannya kepada NKRI, ia membangun Indonesia lewat industri dirgantara dan hal tersebut menjadi titik terang bagi sejarah penerbangan di Indonesia. Dari hal tersebut, bisa dilihat bahwa Habibie merupakan sosok yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Fadil Ilham, peserta Latsar Angkatan 127 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan nilai-nilai kompeten yang ada pada sosok B.J. Habibie. Bagi Habibie, belajar dengan sungguh-sungguh adalah kunci dirinya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa membalas budi kepada ibunya yang telah banting tulang menyekolahkannya. Tak heran jika di usia 28 tahun ia telah berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Tekadnya yang kuat dan komitmen tingginya dalam ilmu pengetahuan berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai sosok yang jenius. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, baik, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai kisah adaptif dari para Bapak B.J. Habibie, contohnya yaitu Bapak B.J. Habibie itu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Karena beliau merupakan engineer pesawat di Jerman yang mana terus menggali fenomena keretakan pada konstruksi pesawat. Akhirnya Bapak Dirgantara ini menemukan rumus yang dinamai dengan faktor Habibie, dan rumus ini pun diakui oleh dunia penerbangan serta dipakai perusahaan maskapai di dunia. Sedangkan kalau misalkan berbicara mengenai kolaboratif, seperti contohnya Pak B.J. Habibie ini mampu menggerakkan sumber daya untuk tujuan bersama. Beliau ini pernah menjabat Presiden Direktur PT IPTN yang mana beliau memimpin sebanyak 16.000 orang pegawai dan berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Nah, itulah kisah adaptif dan kolaboratif dari saya tentang Pak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie profil seorang teknokrat, cendekiawan, dan negarawan kebanggaan Ibu Pertiwi. Memimpin negara melewati masa krisis dan transisi meniti gelombang perubahan ke arah demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan membuat bangsa Indonesia kembali harmonis. Publik dikenalkan dengan slogan dan konsep pembangunan masyarakat madani, keterbukaan, dan kebebasan pers dibuka tanpa ranjau hambatan di masa Pak Habibie memegang tempuk kekuasaan negara. Genderang perang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme ditabuh di era Presiden B.J. Habibie dengan dukungan kekuatan reformis. Peran dan sumbangsi Bapak Habibie sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau disingkat ICMI menorehkan tinta emas sebagai sejarah dan marwah umat Islam di tanah air. Lahirnya Undang-Undang Pengolahan Zakat
di masa kepemimpinan beliau, berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan terbitnya Harian Umum Republika juga tak lepas dari dukungan ICMI di bawah kepemimpinan Bapak Habibie. Sesuai dengan namanya, Habibie artinya yang mencintai dan dicintai. Negeri ini kehilangan dengan kepergiannya sosok tokoh besar dan ilmuwan yang tulus dan totalitas dalam mencurahkan pemikiran, karya, dan semangatnya untuk kebaikan negeri. Yang selanjutnya, akuntabel. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, "Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi, kalau saya berhenti bekerja, saya mati." Begitulah giatnya beliau dalam bekerja. Bapak Habibie pernah menolak suap beberapa kali. Saat itu, seorang pengusaha mendekatinya dan menawarkan berbagai hal, mulai dari jam tangan mewah, uang, hingga wanita. Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan harus terbebas dari praktik korupsi. Setiap penguasa harus bisa menghindari diri dari penyimpangan.